lebih apa namanya, lebih sigap lebih lagi. bersahabat begitu ya Pak. Oke bos. Oh ya Pak Ansori, kesibukannya apa nih Pak di bulan Ramadan tahun ini Pak? Ya, kesibukannya ngajar di kampung Oh ngajar di kampus. Iya sama prof ngajar di beneran ini pondok bro, pesantren. ini prof beneran ini. Ini prof beneran, bukan abal-abal ini, bukan Iya dong. bukan Kalau palsu, RTI bukan dengan Gelora KW-KW kan, ini. kalau RTI dengan Gelora kan Iya mana mungkin bos. menghadirkan profesor abal-abal gitu ya. Aba-aba. Iya. Kalau Prabu yang abal-abal ada nih Pak. Ada Prabu yang abal-abal nih, Gusti Prabu Sigit ini Pak. Itu Prabu abal-abal nih Pak. Oh iya Pak Ansori, kita dengar informasinya Bapak ini termasuk salah satu penggagas undang-undang disabilitas, Disabilitas. Ya Pak, yang undang-undang nomor 8 tahun 2016 ya Pak ya. Bener ya Pak? Ah, kayaknya untuk penggagas ya sih. Tapi Terus gimana termasuk Pak? apa ikut menggaungkan aja. Oh gitu, ikut mendorong Oke, gitu ya kalau Pak ya? ikut mendorong gitu ya Pak ya. Ya betul sekali. Tapi kalau saya boleh tahu kenapa sih gitu. Pak Bapak melakukan pendorongan undang-undang Mendorong disabilitas, ini Pak. padahal kita tahu ya Pak ya, beberapa bulan yang lalu itu kan ada disabilitas mencabuli salah satu mahasiswi, kejadiannya di Pelecehan. Kalimantan, ya pelecehan ya. Oh yang di Kalimantan ya? Nah, Iya yang di Kalimantan itu kan sempat viral gitu. Nah, yang sedangkan Agus kita itu tahu, bukan? Agus Buntung itu bukan? iya Agus, bukan Agus Harimurti Agus ya. Itu di anu Pak, di Lombok. Di NTB. Iya di Lombok Pak. Di NTB. Di Lombok bukan di Kalimantan itu. Wah itu mencemarkan oke. nama baik ini Kalimantan ini nanti dimarahin Gusti Ya Prabu nggak apa-apa. apa kalau? Jangan salahkan ini. Saya kan menerima berita kan ada 2 tempat. Ininya bisa di cross check kembali nanti di Viva News, gitu ya. Nah Oh, itu gitu. kenapa nih Pak Bapak menggagas undang-undang tersebut? Padahal kita tahu undang-undang ini kan mendorong tidak semestinya berjalan gitu di Indonesia Pak. Tapi sebelum dijelaskan Iya. Pak, ini bisa nggak tolong ini Pak diuraikan apa namanya deskripsinya ini Pak, isi pasal-pasalnya Undang-Undang Nomor 8 ini gimana Pak? Hafal nggak Pak? Kalau bicara Poin-poinnya. undang-undang disabilitas sebenarnya perkembangan undang-undang disabilitas sudah lama. Dulu ada istilah tentang penyandang cacat. Kemudian berdasarkan dengan Safety Convention Human Disability yang diakui dunia, kemudian Indonesia meratifikasi melalui undang-undang di tahun 2000. Artinya pola pikir dunia berubah dan Indonesia pun pola pikirnya juga berubah. Ya, kemudian hasil CRPD itu dibutuhkan menjadi Undang-Undang 8 2016 yang mana itu menjadi payung hukum ini. Kalau bicara tentang perjuangan bagaimana pemenuhan penghormatan disabilitas dan kita di seluruh dunia pun meskipun undang-undangnya ada, penjalamannya belum sepenuhnya bisa terimplementasi. Sebagai contoh di Amerika dengan undang-undangnya ada, itu sebagai penggagas sampai saat ini pun kalau kita ikuti belum sepenuhnya juga untuk bisa memenuhi hak penyandang disabilitas. Jadi perjuangan tentang undang-undang bagaimana pemenuhan penghormatan ini perlu perjuangan yang sangat panjang. Jadi karena kita merubah pola pikir para orang disabilitas menjadi disabilitas, menyadarkan mereka, memahamkan mereka, membuat mereka mempunyai
kemauan politik yang baik mempunyai cukup panjang waktu. Di ibunya sendiri di Amerika Serikat sampai sekarang itu juga sudah 100% terpenuhi gitu. Padahal itu negara yang sangat menjunjung tinggi HAM dan implementasinya itu juga belum tercapai. Oke. Jadi seperti itu ya Pak ya? Ya, Oke Pak. namun kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang 8 2016 kita kan mempunyai banyak peraturan turunan dari segala bidang yang tentunya dalam PNA itu tidak bisa serta merta hari ini kita kemudian membuat regulasi kemudian dalam 1-2 tahun kemudian peradaban dunia itu berubah, peradaban pola pikir manusia Indonesia itu berubah. Itu tidak mungkin. Jadi perlu waktu yang begitu panjang. Di Amerika saja sampai sudah puluhan tahun juga perlunya. Nah, namun kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah melibatkan banyak stabilitas. Kalau dari sisi pekerjaan, kemudian penerimaan CPNS, tenaga kerjaan seluruh bidang, ini kan sudah mulai berangsur meningkat dari satu presentasi ke presentasi lainnya. Mungkin ya, kalau ini mewujudkan 100%, perlu perjuangan yang panjang 10 atau 15 tahun lagi. Oke. Ngomong-ngomong Undang-Undang Nomor 8 ini kan 2016 hingga sekarang ini kan sudah berlalu, berarti kan hampir 1 dekade ya Pak ya. Berarti itu masih belum cukup ya Pak. Betul, untuk efektivitasnya gitu ya, belum cukup ya Pak ya. Belum. Ya, karena kalau kita rasakan ya Pak, untuk saat ini yang baru merasakan dampak dari undang-undang tersebut juga belum merata begitu Pak. Apalagi jangankan undang-undangnya yang kita rasakan dampak positifnya gitu, impact positifnya. Bahkan untuk solidaritas sendiri di kalangan difabel sendiri pun masih kurang Pak gitu. Apalagi kalau kita berharap dari orang yang non difabel untuk peduli dengan kita Pak gitu. Kalau menurut Bapak apa sih yang perlu ditingkatkan dari kualitas difabelnya sendiri supaya kita bisa diakui gitu Pak gitu. Karena kalau saya amati ya Pak, kita sendiri di kalangan difabel, sesama difabel maupun yang setipe maupun yang enggak, misalkan kan ada ya yang tunanetra, tunadaksa begitu ya. Jangankan yang berbeda kategori Pak, kita yang satu kategori aja seringnya nggak kompak Pak gitu. Iya, itu Pak, menurut Bapak gimana sih cara mendorong, pendapatnya Bapak gimana untuk mendorong supaya kita ini bisa membuktikan bahwa difabel ini juga solid gitu Pak, nggak terpecah-pecah gitu loh Pak, dan agar bisa diakui sama masyarakat umum gitu Pak. Yang pertama kita merujuk data BPS ya tentang tingkat pendidikan kita kawan-kawan disabilitas. Yang mayoritas pendidikan kita kawan-kawan disabilitas ini kan sekian puluh % itu lulus SD dan sebagian persen lulus SMA. Angka tapi kita lupa. Namun yang di angka S1 kita berpersepsi gini, senjata yang mematikan adalah dunia pendidikan. Nah, kita kelahiran ini kan kita yang disabilitas saat ini mungkin umurnya 30, 40, 50, yang mana kita tidak mengenal istilah dunia inklusi ya, zaman kita. Sekolah susah akses,
kemudian Zaman dulu ya, Pak, ya. dan segala macam. Namun hasil perjuangan kita ini kemudian memberikan cahaya baru untuk generasi selanjutnya. Nah, sejak 2016 sampai dengan sekarang itu kan tingkat pendidikan adik-adik kita itu sangat luar biasa. Yang sekarang melanjutkan S1 pun sudah menempati setiap kampus. Nah, secara perlahan dan berkelanjutan pengakuan terhadap disabilitas yang saat ini persepsinya, mohon maaf, kita di pendidikan masih rendah, potensi kita masih kurang. Nah, ini berangsur akan semakin baik yang ditopang oleh generasi adik-adik kita karena telah didukung dengan budaya inklusif yang telah dibangun pemerintah dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, maupun sektor yang ada. Kalau kita generasi awal yang kelahiran tahun 70, 80, 90 yang sudah umur tua, nah kita tinggal bagaimana memperjuangkan generasi selanjutnya. Nah, seperti itu. Saya berkeyakinan dan optimis adik-adik kita pasca 2016 kelahiran ini telah merasakan dunia inklusi dalam 15-20 tahun ke depan. Mereka mengambil tongkat-tongkat dan mengambil kursi-kursi yang bisa jajar dengan kawan-kawan non-disabilitas lainnya. Makanya saya sangat mendorong. Harapan kita gitu ya, Pak, ya. Itu kata-kata Nelson Mandela. Artinya Oh iya, Nelson Mandela. yang paling mematikan adalah pendidikan. Iya. Begitu, Pak. Iya. Oke. Oh iya, Pak. Ngomong-ngomong pendidikan ya, Pak. Tapi kita nggak bisa menutup mata, Pak, karena di dunia pendidikan khususnya buat difabel ini, ya oke lah kalau yang inklusi ya itu udah agak bagus ya gitu, Pak, untuk saat ini ya. Yang saya dengar dari pengalaman teman-teman yang sekolah inklusi gitu. Tapi untuk di SLB sendiri, Pak, kalau saya amati kayak gimana ya, Pak? Kayak kurang ini, Pak. Antara kemampuan dan kurikulumnya ini kayak seakan dipaksakan gitu ya, Pak. Itu apakah efektif juga, Pak, untuk pendidikannya? Misalkan gini, Pak, saya ada salah seorang teman, dia itu sebenarnya dari sisi itu sih balik lagi ya ke orangnya sih sebenarnya. Tapi kalau emang di situ anaknya ndak mampu, itu kan seharusnya nggak dimasukkan ke kelas itu kan, Pak. Masih di perlu proses lah begitu. Akan ada ujian dan semacamnya kan. Tapi ada salah satu teman-teman saya, ada salah satu teman saya yang masuk di sekolah ya SLB gitulah. Sebenarnya dia bukan tahapannya dia mempelajari itu, Pak, tapi dipaksakan ke situ dan akhirnya nilai yang didapat itu ya seakan nilai anak bawang lah gitu, Pak, diikutin aja gitu, Pak, dikasih nilai lulus lah, padahal dia kalau secara penangkapannya materinya ini sebenarnya dia nggak nangkap juga, Pak, gitu. Nah itu apa nanti berimbas juga kan, kita berharap pendidikan ini kan bisa memperbaiki nasib difabel ke depan begitu. Tapi kalau dilihat dari situnya apa efektif, Pak, gitu, Pak, pendidikannya ini, Pak? Jadi saya menjelaskan dulu dalam teori hukum itu ada 3. Yang pertama legal system, kedua legal structure, dan yang ketiga adalah legal culture. Nah, secara legal substance, seperti hukum, kita sudah punya banyak peraturan perundang-undangan tentang khususnya di bidang pendidikan yang terbaru 2022 tentang komunikasi yang layak bagi disabilitas sudah ada. Nah, yang bermasalah ini sekarang tidak yang baik, namun tidak didukung oleh struktur yang baik. Nah, sehingga implementasinya pun terkendala. Kebetulan juga di Kalimantan Selatan ini menjadi penggerak terbentuknya ULD bidang pendidikan.
Yang kemarin kita telah mengadvokasi dinas di 13 kabupaten kota. Tetap penekanannya bagaimana memahamkan guru-guru, dinas pendidikan, pengawas sekolah tentang terkadang di fenomenanya banyak guru kita, bukan guru-guru kita yang statusnya yang memiliki guru khusus, guru pendamping khusus. Guru Nah, pendamping itu khusus. hanya sedikit. Sementara jumlah penyandang disabilitas banyak, sehingga pemahaman mereka tentang bagaimana memperlakukan kurikulum tentang disabilitas sangat masih minim. Nah, seperti itu. Ada yang kemudian memaksakan umum kawan-kawan instruksi secara fisik saja, namun secara kurikulum penguraian belum inklusif. Nah, itulah fenomena pendidikan kita di masyarakat. Misalnya kita yang senior ini ya bang bersuara, kemudian dan khususnya bagi kita kawan-kawan putra, ini bagaimana pendidik kawan-kawan penyandang disabilitas penglihatan itu akan baik di tahunnya. Nah, itu yang langkah-langkah meskipun masih banyak fenomena yang bagaimana Bapak sampaikan terjadi di mana-mana. Itulah wajah perjuangan kita. Oke lah. Ya, Bapak Ansori kan saat ini aktif juga ya Pak di PPDI Kalimantan Selatan ya, betul Pak? Betul sekali. Ya, itu boleh tahu nggak Pak, aktivitas apa sih yang saat ini digaungkan oleh teman-teman PPDI di Kalimantan Selatan untuk mendorong kemajuan difabel gitu Pak, yang impact-nya bisa dirasakan nih, nggak cuman dari difabel Kalimantan Selatan aja, tapi dirasakan oleh teman-teman difabel secara nasional gitu Pak. Oke, siap. Kalau kayaknya gagasannya keren-keren Pak. Di Kalimantan Selatan itu kan saya sebagai ini mengambil gerakan terhadap advokasi. Jadi kita tidak ada kegiatan tentang ekonomi, tentang pemberdayaan kita hanya menyadarkan mangkuk pemerintahan. Makanya kemarin kita menggawangi terkait perda disabilitas. Kemudian cara berkelanjutan di awal menurut dengan komunikasi atas bawah kiri kanan timbul juga peraturan gubernurnya. Karena di rumah perda gubernur ya Pak akan timbul anggaran. Anggaran untuk pemenuhan hak disabilitas. Kemudian kita juga turut mengadvokasi pemerintah BKD dalam menyusun anggaran yang inklusif. Akhirnya adanya RAD mendorong juga sampai terbitnya rencana aksi daerah disabilitas Kalimantan Selatan 2000 yang baru ini 2024-2020. Jadi kegiatan kita lebih banyak mendekatkan diri kepada para pemangku kepentingan. Akhirnya jumlah tapi masih di tingkat lokal ya Pak ya? Yang akan nanti dinikmati oleh generasi-generasi kita, karena payung hukumnya ada, rumah anggarannya ada, setiap kementerian ada, setiap implementasinya ada. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada pemerintah, makanya dari PPD Kalimantan Selatan, mohon maaf, di bawah kepemimpinan itu agak sok pemerintah. Kenapa? Guna masuk ke dalam lobby
mendorong berkomunikasi tentang bagaimana peraturan itu tumbuh. Dan itu alhamdulillah kita capai. Perda kita, Pergub sudah, kemudian dari 13 kabupaten kota ada beberapa kabupaten kota yang sudah memiliki perda. Karena itu masih di Kalimantan Selatan ya Pak ya? Kegiatan tanpa logistik itu radikal. Jadi kegiatan tanpa adanya duit, ya nggak bisa. Iya. Lalu radikal bagaimana ini masuk rumah anggaran pemerintah daerah gitu Pak. Iya. Nah, itu berarti masih di tingkat lokal ya Pak? Belum nasional. Apa itu dijalankan juga sama teman-teman nasional Pak? Di tingkat nasional. Nah, sebagian PPDI yang lain ada juga yang menjalankan, ada juga yang faktor. Dan di tingkat nasional pun sama. Perjuangannya juga sama. Cuman medannya yang berbeda-beda. Oh gitu. Iya Pak. Ngomong-ngomong Medan nih. Apa sih Pak perbedaannya nih Pak? Perbedaannya PPDI sama organisasi lain apa Pak? Sebenarnya PPDI ini kan organisasi yang pertama ya dibentuk sebagai payung organisasi. Namun di setiap organisasi kan akhirnya membangun organisasi masing-masing. Iya, kan ada yang bilang gini Pak, kalau PPDI sama Pertuni ini lebih duluan katanya Pak. Oh betul, mungkin lebih duluan Pertuni. Betul ya Pak. Oh gitu. Betul. Berarti ibaratnya PPDI ini seperti Danantara ya Pak ya? Gaungnya PPDI ini sebenarnya adalah sebagai wadah organisasi bagi seluruh organisasi pendanaan kita. Namun belakangan PPDI itu lebih cenderung kepada kawan-kawan saja, tidak mengayomi semua. Oh gitu. Kenapa itu Pak? Kenapa bisa begitu Pak? Ibu tanyakan ke Pak Sidi di KTN, kawan-kawan Pertuni di Kalimantan Selatan. Oh gitu. Nah ini kan untuk saat ini bergandengan tangan nih. Itu juga apa di PPDI. Iya. Oh, berarti secara secara payung hukumnya itu lebih luas PPDI gitu ya Pak ya? Sebenarnya Pak. Ya betul. Cuma lebih mencakup di kalangan kawan-kawan disabilitasnya mayoritas itu fisik gitu. Iya, kayak gitu. Dia adalah payung dari satu organisasi, wadah bersama. Berarti itu isunya salah persepsi ya dari teman-teman itu ya Pak? Cuma miskomunikasi gitu ya Pak? Gitulah. Iya. Siap Pak kalau begitu. Oh iya Pak, kalau begitu Bapak bisa nggak komentar tentang ini Pak, Agus Salim sama Agus Buntung yang kemarin ini viral Pak? Karena kan sebagai salah seorang yang mendorong terbitnya undang-undang disabilitas ini Pak, itu bagaimana sih Pak menurut Pak komentarnya tentang Agus Salim sama Agus Buntung ini Pak? Yang positif boleh, negatif boleh Pak. Sebelum kasus itu viral, saya kemarin ke Lombok. Jadi itu kasus baru masuk tuh. Jadi saya berdiskusi dengan Dewan Disabilitasnya di sana. Kemudian saya berkomunikasi juga dengan ketua PPDI di sana. Tapi kasus Agus ini selain memiliki dampak yang negatif bagi disabilitas, tapi juga membuka wawasan bagi non disabilitas. Artinya disabilitas itu juga sama dengan manusia lain. Dia bisa berpotensi untuk menjadi baik. Dia juga berpotensi sebagai orang yang bisa berjalan. Orang yang membuka mata dunia bahwasanya disabilitas itu dulunya jadi korban,
namun dia juga berpotensi menjadi pelaku. Bisa jadi pelaku ya. Nah, dalam proses hukum Ya itulah yang ironi, Pak. semua dibeban hukum itu sama. Nah, Iya, betul, Pak. hanya kemudian bagaimana mendampingi kasusnya yang beda. Kalau sanksi hukum itu sama ketika orang berbuat yang tindak pidana ya hukum maupun undang-undang pidana yang berlaku. Hanya pendampingan pemberian fasilitas saja yang berbeda dengan warga non disabilitas. Terlebih dari Agus itu seorang penyandang disabilitas, namun dia juga manusia yang berpotensi berbuat baik dan juga berpotensi berbuat jahat. Jadi tidak lagi mempersepsikan disabilitas itu sebagai orang yang prioritas ya nih, dia juga bisa berbuat apabila ada kesempatan, kemudian ada hal-hal yang segala macam juga membuka seperti petuahnya Bang Napi itu, Pak. Kejahatan dapat terjadi apabila ada kesempatan, Pak. Iya, betul sekali. Tapi kalau kita boleh tahu nih Pak, pertama untuk masyarakat di Aceh ya Pak yang mendengarkan Kelora Radio ya Pak. Ini kan kita mengetahui bahwa orang kan memandang bahwa disabilitas ini kan kayak gak mungkin berbuat sedemikian gitu. Bahkan ada tetangga saya bilang mustahil gitu. Dijebak gitu, dijebak mustahil gitu. Sebenarnya faktor itu bisa terjadi. Ini menurut Bapak aja Pak ya. Apa sih Pak sehingga hal tersebut bisa terjadi? Kan kita tahu disabilitas kan pertama banget tunanetra, mereka kan mengenal seseorang itu karena suara gitu Pak. Apakah suara ini juga bisa memancing kejahatan gitu Pak? Memicu kesempatan Pak. Ya intinya ini Pak, disabilitas itu juga manusia, dia mempunyai nafsu, dia mempunyai keinginan, dia mempunyai segala macam. Hanya membedakan caranya saja. Caranya saja. Jadi seorang disabilitas itu juga bisa berpotensi menjadi korban tindak pidana, tapi dengan beberapa kasus yang ada, dia juga berpotensi menjadi pelaku. Iya. Oke Pak. Kan banyak tuh. Iya Pak. Ini beberapa kasus di tahun 2004 ini yang muncul disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai pelaku, betul Pak. Iya. Oke Pak. Ini ada banyak teman-teman yang monitor di TikTok juga Pak. Bisa disampaikan Pak harapan dan pesannya untuk teman-teman difabel ini Pak, untuk closing statementnya pagi hari ini Pak. Harapannya perjuangan kita masih panjang, karena mewujudkan dunia inklusi itu adalah perjuangan yang sangat panjang. Maka never stop to struggle, jangan pernah menyerah untuk berjuang. Terima kasih. Oke Pak, Bapak mau terima kasih Bapak salam mungkin Pak. Mungkin yang Bapak mau disenggol Pak. Mungkin. Mau disenggol. Kenapa Pak? Tapi Bapak jangan senggol kopi saya ada Pak. Ada yang mau disalamin gitu. Ada yang mau disalamin mungkin Pak sebelum kita pamit. Mau senggol-senggol? Atau mau diputarkan lagu Pak? Dan salam senggol untuk seluruh kawan-kawan organisasi disabilitas di seluruh Indonesia. Dan nikmatilah RTI bagi semuanya, karena RTI tidak hanya untuk kawan-kawan penyandang disabilitas tapi untuk semuanya. Oke, selamat sahur. Oke, Terima kasih kasih Pak Ansori. Selamat sahur Pak Ansori. Sudah berbincang-bincang Pak ya. Sehat selalu. Selamat sahur. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yes, itu tadi Bapak Ansori.